Jadi kemandirian ini ditunjukkan dengan kemampuan Bapak Ibu memahami teori tertentu. Itu mandiri namanya. Jadi teori dalam segala macam bidang kehidupan, termasuk ilmu pendidikan, wabil khusus ilmu manajemen pendidikan, itu banyak sekali teori yang berkembang. Teori pendidikan manajemen itu banyak Bapak Ibu. Teorinya Salim mungkin, teorinya Pak Imam Lakhali mungkin, dan teori-teori yang itu banyak sekali yang berbeda-beda. Termasuk teorinya Pak Rektor mungkin. Pak Rektor kita dari manajemen pendidikan ya, yang membuat buku dan mengusulkan teori tertentu. Bisa saja berbeda di sana sini. Pertanyaan mendasar adalah ketika mereka berbeda, manakah yang harus Bapak ikuti? Bapak Ibu ikuti. Nah, itu kan pertanyaan mendasar. Yang bisa Bapak ikuti adalah teori yang Bapak Ibu miliki referensinya. Jangan katanya. Jadi teori yang Bapak Ibu miliki. Teori Bapak Ibu miliki, apakah Bapak Ibu punya bukunya, download bukunya, pinjam dari teman, pinjam dari perpustakaan, yang penting ada teori yang termuat di buku tertentu. Itu bedanya dengan S1. Jadi Bapak Ibu memang seharusnya punya sebenarnya, jangan pinjam ya. Makanya dari awal saya menyarankan Bapak Ibu beli satu buku tentang manajemen pendidikan. Ya, meskipun satu buku itu tidak cukup, tapi yang penting daripada tidak ada sama sekali kan, itu jauh lebih bagus daripada tidak ada. Nah, satu buku ini Bapak Ibu masuk ke poin atau ke chapter yang diteliti. Bisa saja kan satu buku itu berbicara global manajemen pendidikan. Nah, di dalamnya ada chapter-chapter, ada bab-bab yang membahas manajemen yang berbeda-beda. Kurikulum terpisah babnya, kemudian pembelajaran terpisah dan seterusnya. Karena babnya beda-beda dan terpisah-pisah, maka Bapak Ibu perlu fokus ke yang diteliti dan di buku yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan terlalu pelit untuk tidak beli buku ya. Nah, saya percaya semua dari Bapak Ibu sudah punya buku semua, minimal satu, tentang manajemen pendidikan atau manajemen tertentu spesifik tentang salah satu dari manajemen pendidikan. Nah, itu teori. Itu bedanya Bapak Ibu dengan S1. Pertahankan dari bacaan Bapak Ibu, termasuk jika Bapak Ibu nanti tanda petik disalahkan atau dipertanyakan. Kok manajemen marketing seperti ini, kok beda misalnya dengan referensi yang dimiliki oleh penguji? Bapak Ibu tinggal nyodorkan sumber bacaan yang Bapak Ibu baca itu dari mana, itu aja. Jadi tinggal sodorkan, pastikan bahwa Bapak Ibu itu benar-benar membaca dan punya referensinya, bukan dari katanya. Nah, saya yakin kalau cara menjawabnya seperti itu, Bapak Ibu akan diterima oleh siapapun penguji nantinya. Berbeda pendapat boleh. Kalau di S2 itu berbeda pendapat dengan penguji wajar, asal si mahasiswanya bisa memberikan argumen yang logis dari sumber yang dimiliki dan jelas sumbernya. Nah, itu sekarang yang kepustakaan. Jika berbicara kepustakaan, maka Bapak Ibu itu berbicara tentang penelitian orang lain. Jadi syarat untuk melakukan penelitian itu, untuk referensi itu ada dua. Pertama, terkait dengan teori, berarti dari buku. Bapak Ibu tidak akan bisa ngambil data jika nggak punya teori. Nggak bisa. Karena teori itu kan yang memberi definisi, yang memberi jenis, karakteristik, ciri, tipe, itu di teori semua. Jadi tanpa teori, Bapak Ibu nggak bisa ngambil data. Karena data Bapak Ibu itu diambil berdasarkan indikator yang ada di teori. Kalau Bapak Ibu wawancara, nggak boleh ngawur wawancaranya. Nggak boleh di dalam pikiran Bapak Ibu wawancara itu. Tapi ketika Bapak Ibu wawancara, perlu nyiapkan kisi-kisinya, indikatornya. Dan indikator atau kisi-kisi itu diambil dari sumber referensi yang jelas. Nah, itu. Maka tanpa ada teori, tidak mungkin Bapak Ibu ngambil data. Meskipun ngambil, nanti jawabannya pasti nyimpang. Pasti tidak sesuai di situ. Jadi Bapak Ibu ketika wawancara, bukan Bapak Ibu datang ke lokasi lalu nanya sekedarnya atau nanya sesuai dengan pikiran Bapak Ibu, bukan begitu ya. Tapi satu persatu indikatornya apa harus ditanyakan, harus digali. Nggak cuma dalam bentuk wawancara, tapi dalam bentuk
dalam bentuk observasi dan juga dokumentasi harus disiapkan dulu ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Apa indikatornya? Begitu. Itu yang terkait dengan teori. Teori itu sesuai dengan atau bersandar kepada rumusan masalah yang Bapak Ibu ajukan. Jadi kalau ada rumusan masalahnya, rumusan masalah itu kan harus mengarah ke indikator tertentu. Jika misalnya tipe kepemimpinan apa yang diterapkan di SMA Granada misalnya ya, tipe kepemimpinan apa yang diterapkan oleh, misalnya itu rumusan masalahnya Bapak Ibu. Rumusan masalah pertama, apakah tipe atau tipe seperti apakah yang diterapkan dalam kepemimpinan di SMA IT Granada. Nah, itu kan membawa indikator. Indikatornya yaitu tipe kepemimpinan, jenis kepemimpinan. Nah, jenis kepemimpinan itu nanti ketika ngambil data harus dicarikan dari teori yang ada. Tipenya, misalnya tipenya bunyinya adalah tipe humanis, tipe birokrasi, tipe teknokrat, dan seterusnya. Maka itu yang dicari dalam bentuk indikasi atau kisi-kisi penelitian ketika ngambil data. Nah itu. Jadi rumusan masalah itu harus sangat jelas. Nah ketika rumusan masalah itu ada 2 misalnya, atau ada 3 misalnya, maka masing-masing rumusan masalah itu indikasinya harus jelas seperti apa. Nah itu adanya di teori. Nah yang kemudian yang sangat penting adalah bagaimana diambil datanya. Kalau indikasinya atau teori atau ciri-cirinya ngambil dari teori, maka bagaimana cara ngambil data dari rumusan masalah itu nanti mengarahkan ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu bagi Bapak Ibu yang belum begitu mahir penguasaan metode penelitiannya, maka solusinya adalah mencari kajian kepustakaan, mencari penelitian yang relevan, mencari penelitian orang lain yang sama persis kalau bisa ya, judulnya dengan yang Bapak Ibu teliti, sama persis judulnya dengan yang Bapak Ibu teliti. Jika tidak sama persis, yang mirip dengan penelitian Bapak Ibu. Kajian relevan itu, kajian kepustakaan itu sumbernya adalah tesis dan disertasi, jangan skripsi, karena Bapak Ibu S2 ya, nggak bisa turun di bawahnya. Ngambil kajian yang relevan itu yang sederajat atau di atasnya. Berarti jangan ngambil kajian yang relevan dari skripsi, tetapi minimal dari tesis atau disertasi. Alternatif pertama dari tesis, alternatif kedua dari disertasi, alternatif ketiga dari proceeding. Dan proceedingnya perlu dicek di level konferensi yang bereputasi atau nggak jelas, itu perlu dicek. Bapak Ibu perlu mengenali kalau di S2 mana proceeding yang dianggap benar-benar proceeding, mana yang nggak jelas, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, sumbernya adalah artikel jurnal. Artikel jurnal itu relatif lebih mudah untuk mendapatkannya daripada sumber tesis atau disertasi. Jika tesis Bapak atau disertasi, Bapak Ibu perlu ke perpustakaan setempat. Jika Bapak Ibu ingin mencari tesis atau disertasi UIN-C, maka Bapak Ibu harus ke perpustakaan UIN-C. Jika Bapak Ibu ingin mencari tesis atau disertasi ke UIN Malang, maka harus ke perpustakaan UIN Malang. Itu yang paling mudah, yang paling gampang. Nah, cara yang lain adalah Bapak Ibu masuk ke Digilib, Digital Library perpustakaan masing-masing. Itu lebih mudah karena kalau yang perpustakaan fisik Bapak Ibu harus ke lokasi, tapi kalau yang digital library Bapak Ibu cukup buka Google lalu masuk ke digital library di perguruan tinggi tertentu. Misalnya di Digital Library Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya. Nah, mereka punya digital library. Tapi persoalannya adalah digital library itu banyak yang tidak bisa diakses dari tempat lain. Digital library itu banyak yang hanya bisa diakses jika Bapak Ibu ke lokasinya. Bisa download, tetapi menggunakan LAN biasanya ya, local area network yang hanya lokalisir saja. Nah, itu agak merepotkan, karena Bapak Ibu harus ke lokasi lalu download di
lokasi tertentu. Ada library ada digital library yang bisa di-download dari tempat yang jauh. Misalnya di UGM, UNS, UM itu bisa diakses dari tempat yang jauh. Tetapi Bapak Ibu harus punya akses dulu, yaitu mendaftar ke digital library-nya. Ada yang kewajiban daftar itu harus datang ke lokasi, ada yang bisa dari online saja. Ini tergantung kepada keterbukaan dari digital library di perguruan tinggi masing-masing, dan itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang setengah terbuka, ada yang setengah tertutup, macam-macam. Tapi intinya harus dikenali ya. Nah, digital library itu salah satu metode atau cara yang mudah sebenarnya untuk mendapatkan relevant studies dalam bentuk tesis dan disertasi. Biasanya mahasiswa yang bisa masuk ke digital library itu bisa download banyak tesis dan disertasi. Tapi nggak boleh nakal ya. Nakal dalam arti Bapak Ibu hanya mengganti. Ini baru kejadian ke anak MPI. Mungkin Bapak Ibu dengar. Itu kalau di tempat lain atau beberapa dosen akan sangat marah itu. Dan baru kejadian 2 minggu yang lalu anak MPI kakak tingkat Bapak Ibu proposalnya hanya ganti lokasi. Itu memalukan sekali bagi seorang S2 ya. Saya kira ya Bapak Ibu dengar ya kisah itu ya. Baru terjadi 2 minggu yang lalu. Mahasiswa MPI S2 di UIN Samarinda. Menurut saya itu memalukan sekali. Seorang S2 kok tidak mau berpikir ya. Jangan ditiru yang begitu-begitu ya. Jangan sampai ditiru. Jangan sampai meniru tesis orang dan hanya diganti lokasinya saja. Oke, berikutnya adalah kalau tadi digital library, tesis dan disertasi itu memberi arah penelitian bagi Bapak Ibu yang baru belajar penelitian. Karena di tesis disertasi itu ada urutan-urutannya, ada desainnya, ada contoh partisipannya, ada contoh instrumennya, ada validasi instrumennya, ada hasilnya, dan ada contoh-contoh instrumen itu yang paling penting. Dan ada bab 4 dan bab 5-nya cara menuangkan datanya. Dan itu sangat penting dipelajari karena itu memberikan path ya, jalan ya, bagaimana menguasai atau melaksanakan suatu penelitian tertentu. Nah, itu yang menarik dari tesis dan disertasi. Jika judulnya sama atau mirip, Bapak Ibu sebenarnya dengan mudah bisa mengadopsi orang lain melakukan penelitian. Maka ini wajib dilakukan. Jika Bapak Ibu buta dengan penelitian tertentu, solusinya adalah melihat tesis orang lain atau disertasi orang lain. Bagaimana orang lain melakukan penelitian. Itu fungsi dari relevant studies yang sumbernya adalah tesis. Berikutnya relevant studies yang bukan dari tesis disertasi, tapi proceeding. Proceeding ini bisa dijadikan acuan karena proceeding ini biasanya diseminarkan. Iya, Ibu Erna lagi ngobrol sama putra-putrinya itu, Bu ya. Jadi proceeding ini diseminarkan. Nah, cuman proceeding itu harus ekstra hati-hati juga. Sekarang bertebaran proceeding di mana-mana dan Bapak Ibu perlu mengenali proceeding yang bereputasi dan bisa dipercaya. Proceeding yang bereputasi itu salah satunya proceeding yang berlangsung setiap tahun, annual proceeding. Nah, itu biasanya bisa cukup dipercaya, salah satu indikasinya. Karena yang annual itu berarti reguler. Indikasi yang lain adalah proceedingnya di-online-kan. Nah, itu kalau proceeding di-online-kan itu udah hampir pasti bisa dipercaya. Jadi dua indikasi itu jadi indikasi kalau Bapak Ibu ingin ngecek sumber-sumber yang dari proceeding. Tentu temanya manajemen ya, manajemen pendidikan, bukan tema yang lain. Terakhir adalah artikel jurnal. Artikel jurnal saya yakin Bapak Ibu sekelas S2 sudah sering mendengar ya tentang jurnal dan sudah tahu ciri-cirinya jurnal dan sudah tahu harus cari jurnal yang seperti apa. Jurnal di Indonesia itu jika sekelas Bapak Ibu yang S2 pastikan mencari jurnal yang terakreditasi. Jurnal terakreditasi itu ada 6 level. Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6.
Tapi kalau untuk S2, batasilah ke Sinta 1, 2, atau 3. Paling apa Sinta 4 lah. Jangan S2 tapi sumber bacanya dari Sinta 5 atau 6, janganlah ya. Apalagi tidak bersinta, jangan sekali, hindari sekali. Jika Bapak Ibu nanti ketemu artikel, baca dulu status artikelnya itu terbit di jurnal Sinta berapa. Jangan yang jelas, yang tidak jelas, jangan yang abal-abal, jangan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perlu kenali. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Untuk sumber kepustakaan yang dari artikel, Bapak Ibu cek si artikel itu terbit di jurnal, nama jurnalnya jurnal apa, nama jurnalnya jurnal apa, itu dicek ya, nama jurnalnya itu jurnal apa. Kemudian ketika sudah ketemu nama jurnalnya, googling atau cek kualitas jurnalnya dengan cara masuk ke Sinta Dikti atau Sinta saja. Sinta Dikti. Kebaca Bapak Ibu. Ininya Bapak Ibu. Share screen saya kebaca. Terbaca tidak ya? Kebaca, Pak. Baca, Oke. Pak. Ya, kebaca. Jadi masuknya ke di googling aja Sinta Dikti. Ada dua cara untuk mengenali jurnal itu atau berkenalan dengan jurnal yang bereputasi. Sekali lagi saya wanti-wanti, carilah jurnal yang bereputasi ya. Caranya masuk ke Sinta Dikti sudah saya tadi googling. Cara pertama, ketika Bapak Ibu tidak tahu nama jurnalnya, itu cara pertama jika tidak tahu cara jurnalnya, nama jurnalnya, dan ingin mencari jurnal yang baik terkait dengan manajemen pendidikan. Bapak Ibu tinggal masuk ke Sinta Dikti di sini, lalu ke sources, sumber ya, lalu ke jurnal. Nah, di bagian search ini Bapak Ibu ketik pendidikan, karena biasanya jurnal manajemen itu nginduknya ke jurnal pendidikan. Pendidikan IPA, nah berarti bukan. Jadi dicek dulu pendidikannya pendidikan apa. Cakrawala Pendidikan, nah ini masuk Cakrawala Pendidikan, ada manajemennya. Obsesi jurnal pendidikan anak usia dini tentu tidak masuk. Ikro ilmu pendidikan, nah ini ada manajemen pendidikannya. Maksud saya begini, jika jurnal pendidikan kata kuncinya kemudian dia tidak diembel-embeli oleh pendidikan yang lain, ada kemungkinan manajemen pendidikan ada di situ. Carilah statusnya Bapak Ibu yang S1 berarti Sinta 1, S1 Sinta 1 gitu ya, S2 Sinta 2, maksimal yang Sinta 3. Di atas itu jangan ya, di atas itu jangan diambil, hanya Sinta 1 atau Sinta 2. Atau Bapak Ibu ingin mencari yang khusus manajemen pendidikan, nah, bisa diketik manajemen pendidikan di sini. Kok ramai sekali ya Pak Eko ya? Pak Eko ramai banget. Minta tolong di mute kan Pak Eko atau teman-teman yang ramai ya. Sepertinya ada beberapa yang ramai ini ya. Atau dia mute kan semua ya Pak Kosma ya. Oke, manajemen pendidikan. Nah, ini manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan Islam, takzim. Nah, ini Sinta 2. Ini bisa dipercaya. Jurnal manajemen pendidikan. Evaluasi manajemen pendidikan Islam, Sinta 3, Sinta 3, Sinta 3, Sinta 3, Sinta 3. Nah, banyak yang Sinta 3. Yang nomor 10 jangan dipakai ya. Ini kan Sinta 4. Jadi kalau yang Sinta 4, Sinta 5, 6 itu jangan dipakai. 4, 5, 6 apalagi tidak bersinta jangan dipakai. Jadi cukup mencari sumber-sumber yang terkait dengan manajemen pendidikan tapi Sinta 1, 2 atau 3 gitu. Jadi itu kalau Bapak Ibu tidak tahu nama jurnalnya. Sekarang pertanyaannya, jika Bapak Ibu tahu nama jurnalnya, ngambilnya di mana? Seandainya tahu nama jurnalnya, tetap yang tadi, tetap yang Sinta Dikti ini, tapi
Nama jurnalnya diketik di sini. Ada yang tahu tidak jurnal yang memuat artikel manajemen pendidikan? Apa nama jurnalnya? Silakan di unmute. Yang tahu. Lalu kita cek nama jurnalnya. Ayo. Bapak Ibu membiasakan diri untuk mendownload ya artikel tentang manajemen pendidikan. Siapa yang pernah mendownload artikel manajemen pendidikan lalu di artikelnya tersebut ada nama jurnalnya? Satu pun? Satu pun belum pernah download? Waduh. Satu pun belum ada yang download tentang manajemen pendidikan? Gak ada yang download ya? Gak pernah ada yang download artikel di semester 2 ini? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang pernah download artikel? Saya pernah masuk di ini Pak, yang Bapak kasih lihat ini yang Sinta, tapi bingung downloadnya Pak. Nah, jadi nggak ada, berarti belum ada yang berhasil download ya? Saya Pak, Saya coba. belum Pak. Yang berhasil aja dulu, kita yang berhasil dulu. Ini judulnya Metode dan Pendekatan dalam Kajian Islam. Metode dan pendekatan dalam kajian Islam. Itu Ya. nama artikelnya Pak ya? Iya sih Pak, judulnya begitu. Itu judul artikelnya metode dan apa Pak? Metode dan Pendekatan dalam Kajian Islam. Nama jurnalnya apa Pak? Ini saya download di Google Scholar Pak. Tidak masalah, yang penting ada nama jurnalnya. Nama jurnal tuh yang mananya Pak ya? Itunya ya? Itu judulnya sih Pak. Artikel itu ada judul artikel, ada judul jurnalnya. Nah, yang saya tanyakan adalah judul jurnalnya apa? Saya pernah Pak download jurnal. Nama jurnalnya itu Jurnal Edukasi. Saya koreksi dulu Bu ya. Bapak Ibu kalau sudah sekelas S2 yang di-download itu bukan jurnal tapi artikel. Ya, saya koreksi ya, jangan, kalau udah semester 2 janganlah salah-salah istilahnya. Kalau artikel itu tulisan, sementara jurnal tempat naruh si artikel itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, artikel yang berkualitas itu terbit di jurnal yang berkualitas. Nah, jurnal yang berkualitas itu bisa kita cek di Sinta Dikti ini, begitu. Oke, kita kembali ke Ibu tadi yang jawab. Siapa yang Ibu yang jawab tadi? Apa nama jurnalnya, Bu? Jurnal Edukasi, Pak. Berarti kita klik jurnal edukasi ya. Nah, ini sekalian menjawab cara ngecek Bapak Ibu. Pertama ngecek jurnalnya, kualitasnya. Kedua ngecek artikelnya. Jurnal edukasi ya. Oke, saya buka, klik jurnal edukasi. Edukasi diterbitkan oleh perguruan tinggi mana, Bu? Ini ada Sinta 2, banyak nama edukasi. Ada Sinta 2, ada Sinta 3, dan macam-macam. Diterbitkan oleh, nama lengkapnya apa, Bu? Oh, Ibu tadi yang menjawab. Di sini namanya Jurnal Edukasi 2017 keempat Pak dia. Keempat, jurnal edukasi. Masalahnya jurnal edukasi itu banyak. Edukasi yang mana ini? Ada edukasi punya Pontianak, ada edukasi punyanya Pekalongan, ada edukasi Universitas Jember kalau tidak salah. Universitas Jember, Pak. Oke, Jember. Sekarang Ibu cek Universitas Jember edukasi yang mana ini, Bu? Nomor 1 Yogyakarta, bukan ya. Nomor 2 Al Hidayah juga bukan. Nomor 3
Kementerian Agama juga bukan. 4, Kudus bukan. Pekalongan bukan. Tanjung Pura bukan. Pontianak bukan. Lalu Katulistiwa, Sintang juga bukan. Raden Patah bukan. Oh ini Bu, tapi dia bioedukasi kalau yang Jember. Atau kita lihat edukasi Jember ya, edukasi Jember. Universitas Jember atau Universitas Islam Jember? Universitas Jember, Pak. Universitas Jember, ternyata di sini nggak ketemu, di Sintanya nggak ketemu. Karena Sintanya nggak ketemu, coba kita googling aja. Jurnalnya edukasi seperti ini ya tulisannya ya, edukasi gini ya. Universitas Jember gini ya. Oh oke, ini. Coba kalau gitu kita googling aja, kita coba pakai teknik googling. Karena di Sinta nggak ketemu. Kalau di Sinta nggak ketemu, ada 2 kemungkinan. Dia belum masuk Sinta atau dia baru terakreditasi di Sinta tapi belum masuk database-nya Sinta. Ini Kak Bu bentuknya Bu. Iya, Ini Pak. Universitas Jember. Kemudian nama penulisnya siapa Bu? Nama penulisnya? Nama penulisnya? Sebentar, Pak. Lutfi Arifianto. Seperti itu dia tulisannya. Tulisannya sebentar, Pak. Lutfi, Lutfi, Arifianto. Lutfi. Lutfi. Judulnya pengaruh program revolving ini Bu ya? Iya. Pengaruh program revolving. Nah kayak gini kita bisa cek Yang homeschooling, Pak. Yang homeschooling. Kalau Yang yang homeschooling, yang di Iya. bawahnya ya. Iya. Sekarang kita coba cek nama jurnalnya, ternyata Jukasi ya. Jember. Coba kita lihat tanda-tanda kehidupannya si jurnal ini ya. Di Sinta. Ini jurnalnya sudah lama, tapi kenapa belum masuk Sinta ya? Jurnalnya coba ke jurnal edukasi. Jurnal edukasi. Tidak ada di Sinta, Bu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya bahwa Ibu salah download. Jadi seharusnya kalau S2 itu belajar mendownload dan memastikan dicek sendiri jurnalnya itu kategorinya ada di berapa kategori Sintanya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau download jangan asal download. Jadi carilah jurnal yang memang di Sinta dikenal. Nah, seperti itu. Baik, Tapi terima kasih, Pak. ini ngeklaimnya dia masuk Sinta,
Tapi kok coba ya, saya coba cari alternatif yang lain menggunakan afiliasi lembaganya Universitas Jember. Oke, Universitas Jember. Mereka punya 27 jurnal. Kita coba cek di sini. Jurnal tertinggi Sinta 1, Southeast Asian Human Rights, Geofisika, Hukum, Agro, Nurse, Ilmu Dasar, Bioedukasi, Sosial, Bisma, yang ke-10, Ekonomi, Rekayasa, Pancaran, Ekonomi, Saintek, Pendidikan, Informasi, Akuntansi. Jurnalnya belum disinta, Bu. Nggak ada, baik di afiliasinya di Universitas Jember ataupun di klik dicari nama jurnalnya nggak ketemu. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Kalau sekelas S2 seharusnya cari sumber bacaan itu dari jurnal yang jelas. Jurnal yang Sinta 1 sampai Sinta 3, maksimal banget itu Sinta 4. Hindari yang Sinta 5 atau Sinta 6, apalagi yang belum masuk ke Sinta. Nah, itu hindari seperti itu. Ini Bapak Ibu semua harap sudah mendownload, terbiasa mendownload, mencari sumber-sumber yang artikel, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas artikelnya ada di jurnal yang bagus. Nah, seperti itu. Zaman sekarang Bapak Ibu kalau tidak tahu cara membedakannya, nanti Bapak Ibu ketemu sumber yang kurang bagus. Nah, itu maksud saya. Jadi biasakanlah download, mengenali mana yang jurnal yang bagus, mana yang tidak. Teknik paling gampang sebenarnya yang dari awal itu, masuk ke Google, source, jurnal, lalu ketik manajemen pendidikan. Nah, ini cara yang paling gampang. Pendidikan. Oke, begini saja caranya manajemen pendidikan, maka akan muncul jurnal-jurnal manajemen pendidikan yang dari kualitas paling atas sampai kualitas paling bawah. Nah, contohnya saya ambil acak ya, yang jurnal Sinta 3 lumayan ini ya, mendekati Sinta 2. Misalnya yang Sinta 3 Tarbawi misalnya, jurnal manajemen pendidikan. Nah, ini tadi yang belum tahu caranya ya. Kalau saya sudah menunjukkan caranya, nanti di setiap pertemuan jangan bilang tidak tahu lagi caranya Bapak Ibu ya. Jadi diklik aja di sini, Tarbawi ini diklik. Oke, ini caranya, Tarbawi diklik. Kemudian setelah Tarbawi diklik, Bapak Ibu di sini di sebelah kiri itu, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, share screen dari saya ya. Kelihatan, Pak. Oke, nanti di bawah kiri itu ada tulisan website dan ada editor URL. Yang Bapak Ibu klik yang tulisan websitenya. Ini kalau saya klik, akan masuk ke websitenya. Nah, ini akan masuk ke websitenya. Tarbawi sudah masuk di webnya. Ketika sudah Bapak Ibu masuk ke webnya, ada dua teknik mencari artikel. Teknik pertama, Bapak Ibu membaca satu persatu artikel yang diterbitkan. Nah, untuk membaca satu persatu, Bapak Ibu bukanya di archive. Di archive. Nah, ketika sudah masuk di archive, ini ada beberapa isu yang sudah mereka terbitkan. Saya coba buka isu yang terakhir November 2021. Saya klik di sini. Kalau saya klik di sini, nanti akan muncul sebarannya. Nanti akan muncul judul-judul artikel yang mereka terbitkan di isu November 2021. Isu ini setiap jurnal itu biasanya dalam setahun maksimal 3 Bapak Ibu ya, 3 atau 4. Kalau di luar itu jangan dipercaya. Umumnya di bawah Kementerian Agama itu 2 isu saja setahun, tapi ada yang 3 atau yang 4 dalam setahun. Jadi ketika Bapak Ibu klik isu,
Nah, ini akan muncul judul-judul yang diterbitkan di isu tersebut. Nah, ini ada judul Determinant of Extra Role Behavior of Lecturers in Islamic Higher Education, Strategy for Improving Quality Non-Formal Education, strategi meningkatkan kualitas pendidikan non-formal. Oke, Islamic Boarding School Education Management during COVID-19 Pandemic. Manajemen pendidikan Islam di boarding school pada era COVID. Implementasi pembelajaran matematika menggunakan model titik-titik dan seterusnya. Nah, ini judul-judul yang diterbitkan oleh artikel ini. Itu teknik pertama, Bapak Ibu baca satu persatu isu-isu yang diterbitkan. Teknik kedua adalah di search. Kalau search, Bapak Ibu bisa mencari tema tertentu. Misalnya temanya leadership. Mereka pernah nggak menerbitkan leadership? Jadi di search, ketik leadership, kepemimpinan, baru kita tunggu beberapa saat apakah mereka pernah menerbitkan, ternyata ya, ada beberapa tema kepemimpinan. Manajemen program pendidikan leadership untuk siswa di sekolah titik-titik. Nah, ini leadership role, peran kepemimpinan MA dalam peningkatan kualitas pendidikan, karakter kepemimpinan dan seterusnya. Ini contoh bahwa Bapak Ibu jika ingin melihat tema tertentu bisa menggunakan search. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan tema tertentu, maka gunakanlah archive. Oke, begitu. Ini bahan kita bahwa Bapak Ibu itu harus memiliki dua basisnya, yaitu satu teori, yang kedua adalah relevant studies. Nah, relevant studies itu bisa ngambil dari tesis, disertasi, proceeding, atau artikel. Setiap pertemuan Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk take note ya, dan betul-betul mencari bahan yang sesuai dengan mata kuliah kita. Karena kita sudah di semester kedua, kemudian kita sudah masuk ke pertemuan keempat, tentu kan pertemuan kemarin ada bahan-bahan yang Bapak Ibu tulis yang menyesuaikan dengan tesis Bapak Ibu. Ada bahan tentang topiknya, tentang background penelitian, latar belakang penelitian, juga rumusan masalah, dan hari ini adalah kita berbicara tentang relevant studies dan teori. Jadi teori dan relevant study itu sangat penting untuk Bapak Ibu punyai, kuasai, dan koleksi. Kalau teori gunanya untuk nanti pengambilan data, sementara kalau relevant studies itu banyak fungsinya. Fungsi yang paling kelihatan itu adalah mengetahui bagaimana cara orang lain melakukan penelitian. Kemudian fungsi yang lain tentu yang sangat penting jadi bahan di latar belakang itu supaya Bapak Ibu penelitiannya tidak garing, supaya Bapak Ibu penelitiannya itu bisa ada gap penelitiannya, paparan kesenjangannya, posisinya penelitian Bapak Ibu itu dibanding penelitian orang lain seperti apa. Bapak Ibu kalau nggak punya relevant studies nggak bisa ngomong itu. Oleh karena itu, wajib hukumnya mencari tesis, disertasi, artikel yang judulnya sama, supaya Bapak Ibu ketika ditanya bedanya penelitian Bapak Ibu dengan orang lain apa, nanti dengan mudah dijawab ketika Bapak Ibu memiliki relevant studies. Nah, itu gunanya. Hari ini tugasnya yang akan kita bahas, Bapak Ibu wajib mendownload ya. Wajib cari sumber, boleh tesis, boleh disertasi, boleh proceeding dan artikel, tapi pastikan judulnya sama dengan tesis atau mirip minimal. Lalu dipresentasikan ya atau disajikan ke saya bedanya di mana penelitian Bapak Ibu dengan penelitian orang lain. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu yang pernah mendownload bahan-bahan, boleh itu tesis, disertasi yang sama dengan penelitian Bapak Ibu. Lalu ceritakan bedanya di mana. Silakan, ada yang bisa menjelaskan itu? Saya wanti-wanti untuk tidak mendownload yang di luar Sinta 123 ya, atau 1234.
seperti yang tadi Ibu kita lakukan itu jangan ditiru ya. Jadi jangan mencari sumber yang kurang bisa dipercaya, kurang bereputasi. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu pernah mendownload relevant studies atau teori, boleh teori atau relevant studies karena bahan kita dua hari ini yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Yang sudah mendownload hanya Ibu Dita saja, yang lainnya nggak ada yang pernah mendownload sama sekali. Yang pernah mengunduh gitu atau mendownload belum ada satupun mahasiswa, hanya Ibu Gita saja. Baik, karena tidak mendownload saya gunakan kesempatan 5-10 menit. Silahkan buka Google, silahkan, boleh di Google Scholar silahkan, di Google silahkan, di Sinta Dikti juga silahkan. Silahkan sekarang dibuka pakai laptop atau HP, lalu carilah satu artikel yang sama dengan calon tesis Bapak Ibu. Silahkan. Waktunya 5-10 menit, saya tunggu. Pastikan punya satu ya yang di-download ya sekarang ya. Silahkan. Bapak Ibu silahkan ya, saya off-kan kamera, Bapak Ibu juga silahkan kalau mau off kamera untuk mencari bahan untuk download, silahkan. Saya sengaja off-kan kamera biar Bapak Ibu bisa fokus mencari, mendownload tesis, disertasi, atau artikel.
Di Google Scholar boleh Pak ya? Soalnya di Sinta nggak dapat saya Pak. Boleh asal dicek ke Sintanya nama jurnalnya Pak ya. Oh iya siap. Baik, sudah 10 menit ya. Kita mulai dari Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Judul artikelnya apa, Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu cerita dulu tema penelitian Bapak Ibu atau topik penelitian Bapak Ibu akan membahas tentang apa. Kemudian relevan studies-nya yang sudah di-download dari artikel judulnya apa, jurnalnya apa, posisi jurnalnya Sinta berapa. Silakan. Pak Ahmad Sofyan. Ustadz, saya coba kalau penelitiannya itu terkait dengan pengelolaan
Ini kemarin masih mengambang antara sumber daya manusia atau kepemimpinan. Apa perlu dijelaskan Ustaz latar belakangnya Ustaz? Nggak perlu. Kita hari ini Sinta fokus aja. ke relevance tadinya, Pak. Oh, ini kami tadi mencoba mendownload manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Kok beda dengan topik penelitian Bapak? Katanya topiknya leadership, kepemimpinan. Ya, kemarin itu kan, ya ini kan kalau latar belakangnya itu kan antara dua, apakah leadership atau sumber daya manusia itu, terkait dengan pengembangan lembaga RA-nya itu. Sebentar, Bapak itu belum jelas ya mau meneliti kepemimpinannya atau sumber daya manusianya masih belum jelas, Pak ya? Ya. Oke, Ya. karena belum jelas berarti Bapak boleh mencari relevansi tadi yang sama dengan salah satunya, apakah kepemimpinan atau sumber daya manusia. Ya. Bapak pilih yang mana ini, Pak? Sementara ini sumber daya manusia. Baik. Ustaz. Apa judul artikelnya? Ustaz. Manajemen pengelolaan. Ini anunya Universitas Erlangga, Ustaz. Siapa tadi? Nama jurnalnya apa, Pak? Jurnalnya itu Sinta Kemdikbud. Nggak ada nama jurnal Kemdikbud gitu, Pak. Tadi masuknya di awal di Sinta Dikti gitu. Oke, baik, saya skip kalau begitu ya. Ya. Pak, nanti sambil belajar Pak ya ke teman-teman yang bisa, mohon dibantu teman-teman yang lain yang kurang bisa. Ilmunya dibagi ya, bagi yang sudah bisa, jangan terlalu pelit ke yang belum bisa berbagi ilmu, bagi yang sudah bisa. Berikutnya, Bisma. Belum dapat, Ustaz. Masih cari-cari ini. Bisma belum dapat. Berikutnya sintaningsih@gmail.com. sintaningsih@gmail.com. Oke, baik Ibu. Saya juga nggak nemu di Sintanya ya Pak. Ini searching di Google Scholar cuma nggak di Sintanya nggak ada. Ya, oke. Berikutnya, kalau satu kelasan nggak ada yang berhasil, saya merasa gagal jadi dosen ini. Handayani, silakan. Ini Pak, saya ada download jurnal, tapi saya masih belum paham bagaimana ngetes sintanya. Ini judulnya Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, volume 4. Gitu. Jadi judul jurnalnya itu judul ininya artikelnya implementasi manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta didik. Sesuai Ibu dengan tadi kan saya sudah menunjukkan beberapa kali Bu cara ngecek jurnalnya Bu. Masuk Pak ke aplikasinya, bingung juga saya tadi nyobain terus disintanya ini Pak. Apa saya salah alamat kali ya? Baik. Ya, belum bisa ya ibunya ya. Saya nggak bisa ngecek karena ibu sendiri nggak tahu caranya. Ustadz, bisakah saya kembali Ustadz? Yang lain dulu Pak, kan giliran Bapak sudah tadi. Pak Kausar. Iya Pak. Silakan Sama Pak. saya tadi di Google Scholar itu ada Journal of Education Science. Saya itu MIPA, Pak. Oke, Pak Kausar, gagal juga. Pak Eko Nur. Siap, Ustadz. Ini saya juga masih nyari di Sinta ini, Ustadz. Nggak ketemu juga. Alhamdulillah, satu pun belum ada yang berhasil. Dita Anggraini.
Ya Ustadz, ini saya dapat, cuman saya mau mengecekkan di Sintanya juga saya masih kebingungan. Ya, gagal juga. Aminuddin. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Saya tadi coba mengambil artikel yang ada di Google Scholar dan saya coba konekkan di Sinta, menemukan, dan ini tadi datanya itu Sinta 6 ternyata di Sinta. Yang diminta kan Sinta 1, 2, 3, 4, Pak. Iya, tapi setelah saya kan mencoba ngecek, Pak, ini ternyata di sana itu Sinta 6 gitu. Maksud saya, Bapak Ibu, carilah artikel dan pastikan Sinta 1, 2, 3, 4 gitu maksud saya. Ya, pastikan jurnalnya Sintanya Sinta 1, 2, 3 atau 4. Jika dapatnya Sinta 6 berarti dapat tapi belum masuk ke persyaratan atau belum ideal. Nanti cari lagi Pak Aminuddin ya Pak ya. Usahakan cari yang Sinta 1, 2, 3 atau 4 paling rendah Pak ya. Oke, siap Pak. Pak Muhammad Saifuddin nggak ada, sibuk sama anaknya sepertinya ya. Beliau sepertinya ngasuh anak. Pak Muhammad Tasbih. Iya, ini ada 2 Pak. Yang satunya tesis, yang satunya jurnal. Tesisnya dulu Pak. Boleh tesisnya dulu. Tesisnya tesis siapa, universitas mana, siapa penulisnya? Ya, sebentar. Kemarin itu berniat untuk meneliti tentang keuangan di pondok pesantren gratis gitu. Manajemen keuangan di pondok pesantren gratis. Berarti temanya di sini saya ketemu. Temanya manajemen keuangan Pak ya. Oke. Iya, manajemen keuangan di pondok pesantren yang gratis. Nah, gitu maksudnya. Iya. Nah, di sini ketemu tesis dengan judul Manajemen Pembiayaan di Pesantren Ubay bin Ka'ab di Klaten, studi kasus pesantren gratis biaya. Ah, cocok itu. Penulisnya tapi, ya, itu tesis Pak ya? Iya, tesis. Oke, tesis di mana Pak? Penulisnya siapa dan di mana? Ditulis oleh Faidah Indah Robi, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen di 2021. Itu tesis Pak ya? Iya, tesis. Oke, bagus. Alhamdulillah sudah dapat tesis. Terus Pak artikelnya Pak? Alhamdulillah 1 bisa dipakai. Artikelnya itu tadi yang mirip-mirip itu sistem pengelolaan keuangan program pendidikan gratis di pesantren. Saya kira ini bisa menjadi sebuah rujukan dasar juga. Sistem pengelolaan keuangan program pendidikan gratis di pesantren diterbitkan oleh jurnal JMSP, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Sebentar. Itu di Jurnal Malang. Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Itu diterbitkan oleh mana Pak? Manajemen. Pak, diterbitkan oleh apa Pak? Sebentar. Tadi saya ini Universitas Negeri Malang. Oke. Terus Sintanya? Sintanya itu yang nilai Sintanya itu yang impact itu ya Ustaz ya? Bukan Bapak. Sinta itu kan ada tulisan Sinta 1, 2, 3, 4 kalau dicek di Sinta Diktinya. Oh, ini. Satu kelasan masih belum tahu cara ngecek Sinta ini kelihatannya. Ini sudah masuk ke Sintanya, sudah ada jurnalnya juga. Cuma lihat itunya versinya di mana yang kuning-kuning tuh Pak? Yang di atas Kak? Yang kotak-kotak kuning bisa, yang tulisan di bawah klik here. Kan ada tulisan Sinta tuh gede-gede. Oh iya. Science and Technology Sinta versi 3,301. Bukan, itu versi lamanya. Di bawahnya Pak, ada tulisan Sinta, klik here itu. Sebelah kanan ada klik here. Oh iya. Bawahnya klik here apa Pak?
yang barusan Bapak baca itu, kan di sebelah kanannya ada klik here kan? Terus Iya. ada tulisan Sinta kan, logo Sinta kan. Nah, di sampingnya logo Sinta itu apa, Pak? Ada S1, S2 sampai S6, Ustaz. Yo ampun. Itu loh, Pak, kan sudah jelas itu. Di bawah sampingnya Sinta itu ada tulisan S1. Ya sudah lah, nanti aja sudah, Pak. Kita bahas nanti aja sudah. Ya baik, nanti kita bahas sama-sama karena bukan Bapak aja yang belum ngerti, yang lain juga belum ngerti. Saya pending aja dulu, Pak. Ya nanti sekalian ngasih tahu yang lain-lainnya. Ibu Saya dapat, Marantika. Marantika. Oke, Pak. Ya, Bu. Ya, di sini kan saya awalnya nyari di Google Scholar, Pak ya. Terus? Nah, baru saya cek di mana di Sinta. Judulnya ini mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan budaya sekolah terhadap kinerja guru di SMK ICB Cinta Niaga Kota Bandung. Oke. Nah, jadi di sini saya cek Sintanya itu Sinta 4. Sinta 4? Oke. Oke, apa Bu judulnya, Bu? Pengaruh kepemimpinan kepala Bukan, itu artikel. Oh. Jurnal. Punya saya artikel. apa, Pak? Punya saya nggak, Pak? Ya, iyalah. Yang Ibu tadi bilang Sinta 4 itu. Oh ya, pengaruh. Pengaruh, ini Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi. Bisnis. Dari universitas mana, Bu? Universitas Politeknik Pajajaran, ICB Bandung. Inovasi dan jurnal inovasi apa, Bu? Jurnal inovasi dan bacakan lagi, Bu. JMBI Unstrat, Pak. Kalau saya cari MBI. Oke, jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi. Ini ya jurnal. Ini jurnalnya ya. Iya, Pak. Saya cek dulu. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai. Jadi Ibu Marantika tugasnya ngasih tahu ke semua teman-teman yang ada di ruangan ini cara nyari jurnal termasuk cara ngeceknya. Ibu Marantika? Iya, Pak. Karena sejauh ini Ibu Marantika yang berhasil dapat dan berhasil mengidentifikasi jurnalnya. Jadi tugasnya di Ibu ini ya. Maksimal minggu depan harus tahu semua cara mencari jurnal dan mencari identitas jurnalnya miliknya Sinta berapa. Karena Ibu sudah tahu dan baru Ibu yang berhasil. Bu, nanti yang kata lagi Ibu ya, minggu depan ya. Kalau teman-teman nggak bisa ya, Ibu tugasnya ngajari semuanya yang ada di ruangan ini, di Zoom ini. Pastikan mereka tahu semua. Ya, oke Bu. Jadi kalau ada yang satu orang yang tahu, ilmunya ditularkan ke yang lainnya. Oke, Pak, insya Allah. Jadi Bapak Ibu ini kualitas tesisnya dituntut. Salah satu kualitas tesis itu terlihat dari paparan kesenjangan, penelitian di latar belakang. Nah, Bapak Ibu nggak mungkin bisa membuat paparan kesenjangan jika tidak ada relevant studies. Oleh karena itu, pastikan mencari tesis, disertasi, proceeding, atau artikel jurnal yang sama atau mirip dengan penelitian Bapak Ibu. Itu tugas utamanya, supaya berkualitas tesisnya. Begitu ya, itu pesan besarnya ya. Baik, saya kira cukup pertemuan hari ini, dan hari ini kita sama-sama bersyukur akhirnya ada salah satu orang yang berhasil mencari jurnal atas nama Ibu Marantika. Nah, yang lainnya saya berharap bertanya ke ibunya. Terima kasih, dan nanti minggu depan kita cek kemampuan Bapak Ibu lagi, dan saya harap minggu depan benar-benar sudah punya relevant studies yang bisa meningkatkan kualitas tesis Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu.